Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Mahiska dari kelompok 4 dengan asisten pembimbing Bang Raka. Saya dari shift 2 dan di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari penelitian operasional 2. Yang soal pertama ini, PT Arkanindo, perusahaan yang memproduksi pakaian kerja, dalam proses distribusi produknya, perusahaan itu harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Nah, di sini kita akan menentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Perlu diketahui, metode backward pass ini adalah metode di mana perhitungan dan juga analisisnya itu dari tahap akhir ke tahap awal. Kita langsung aja kita buka Excel. Nah, jadi ini untuk soalnya. Nah, di sini yang pertama ini kita cari tahu dulu kira-kira dia ini terbagi menjadi berapa bagian. Nah, cara menghitungnya itu berarti kayak gini, stack 1, stack 2, stack 3, dan juga stack 4. Nah, karena di sini stack 4, maka kita akan mengukurnya nanti itu akan ada 4 stack. Di mana karena ini dari tahap akhir, berarti kita akan mengukur dari stack 4 terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama, titik dari stack 4 ini tuh ada I, J, dan juga K, di mana dia akan menuju ke L. Nah, di sini untuk pengisian F4 ini tuh dari seberapa jarak sih dari kota I ke kota L, J ke L, dan juga kota K ke L. Nah, di sini untuk I itu 7, J 8, dan juga K itu 11. Lalu kita lanjut ke step 3, di mana di sini tuh untuk yang bagian atas ini adalah kota tujuannya dan juga yang FGH ini adalah kota asalnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kota F ini akan menuju ke I. Di mana kalau kita ambil contoh, bagaimana cara menghitungnya sama dengan, nah kita lihat dulu di sini dari kota F itu ke kota I berapa jaraknya 12. Berarti kita tulis 12. Lalu kita tambah dengan tadi jarak dari si kota I-nya tersebut yang paling terakhir tadi. Kita lihat dari di stage 4 bahwa di sini itu adalah 7. Berarti kita klik 7 tersebut. Dan hasilnya ada 19. Begitupun dengan J, K, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk di F3 ini kita isi yaitu adalah karena ini kita pakai minimasi atau kita tuh mau mencari yang paling efisien, maka kita di sini pakai sama dengan yaitu min dari si kota-kota tadi yang udah kita ukur. Nah, kita pakainya itu minimasinya per baris. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang paling minimalnya itu ada 17. Sekarang kita ambil contoh satu lagi. Kita ambil contoh dari kota H ke kota J. Nah, di sini kita kosongkan terlebih dahulu. Sama dengan, kita lihat dari kota H-nya, bahwa dari kota H ke kota J ini jaraknya adalah 10. Berarti kita tulis di sini 10. Lalu kita lihat lagi di stage 4-nya, bahwa tadi itu kalau misalnya kita lihat di kota J itu berapa sih nilai yang paling minimumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari kota J tadi ke L itu adalah 8. Berarti ini sama dengan 8. Ditambah dari si kota J-nya. Nah, maka di sini adalah hasil 18. Ketika kita minimasi, kita tarik ke kanan, maka di sini tuh minimasinya adalah 18. 18 dengan 19 itu yang paling terkecil yang mana 18. Berarti udah benar ini 18. Seperti itu. Kita ambil lagi contoh dari stage 2. Kita ambil yang C ke G. Gimana caranya? Nah, kita kosongkan terlebih dahulu. Kita lihat di sini bahwa dari kota C ke kota G itu adalah jaraknya 3. Akan kita tambah dengan kita lihat di sebelah kirinya bahwa dari kota G itu tersebut yang paling minimum itu nilai yang mana? Adalah 12. Berarti di sini totalnya adalah 15 untuk nilai dari kota C ke kota G. Dan juga ketika kita tarik garis, nilai yang paling minimumnya sendiri adalah 15. Seperti itu cara mengukurnya. Nah, sekarang kita bisa hitung lagi. Kita ambil lagi contoh di stage 2B dari kota B ke kota H. Kita kosongkan terlebih dahulu, berarti sama dengan kita lihat di sini kota B itu ke kota H jaraknya berapa? Dari B ke H itu jaraknya adalah 11. Lalu ditambah kita lihat di stage 3. Di sini di stage 3 kota H minimumnya adalah berapa? Adalah 18. Maka di sini adalah jawabannya 29. Nah, ketika kita lihat
Di sini itu untuk nilai yang paling minimumnya adalah 20. Nah, nanti ketika kita lihat di sini, di step 1 itu sama cara perhitungannya. Di sini dari kota A ke kota B itu adalah jaraknya 7. Berarti ini kita hapus dulu. Jaraknya adalah 7. Lalu kita lihat di sini dari kota A ke B. Berarti kita lihat yang paling minimum di kota B. Yang paling minimum berapa? 20. Kita klik. Paling minimumnya tadi adalah 20. Maka jawabannya adalah 27 tadi di sini untuk kota A ke kota B-nya. Nah, begitupun seterusnya kota C, D, dan juga E. Nah, karena di sini nilai paling minimumnya adalah kota C, kita coba lakukan perhitungan sebagai contoh dari kota C ini. Sama dengan, kita lihat nih dari kota A ke kota C, itu hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 6, ditambah, kita lihat di kota C paling minimum adalah 15. Nah, hasilnya 21. Ketika kita coba masukkan rumus di sini untuk mencari nilai minimum dari kota A ke B, C, D, dan juga E, maka yang paling minimum adalah kota C. Sehingga kita bisa ambil keputusan bahwa dari kota A itu akan ke kota C. Lalu kita lihat di sini di kota C ini akan ke kota G. Lalu kita lihat lagi dari kota G ini akan ke kota I, dan dari kota I ini akan ke kota L. Sehingga untuk alurnya bisa kita lihat bahwa dari A ke C, ke G, ke I, dan juga L dengan biaya distribusi yang paling optimumnya adalah 21. Nah, jadi seperti itu cara menghitung untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini bisa kita lihat bahwa sebuah rumah sakit swasta berencana ingin mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medis. Proyek ini tuh terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Nah, ini ada daftar aktivitas proyeknya. Untuk durasinya ini satuannya adalah minggu. Nah, di sini aktivitas awalnya ini adalah dari A. Nah, untuk pendahulunya tidak ada. Berarti A ini adalah aktivitas yang paling utama. Nah, sedangkan dari A ini dia akan ke B, dan juga A ini tuh akan ke C. Dari B ini nanti akan ke D, dan dari C dan D ini akan ke dan dari si C D ini tuh akan ke E, dari E akan ke F, F ke G, dan juga dari G ke H. Nah, di sini tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan juga total waktu penyelesaian proyek. Pertama, kita akan menggunakan RStudio terlebih dahulu. Di sini untuk aktivitasnya itu bisa diambil dari soal yang tadi udah kita sebutkan dan juga dari durasinya itu ada di soal. Nah, untuk dependensias ini adalah dari si soalnya juga di sini bisa kita lihat untuk dependensiasnya itu dari si pendahulunya yaitu AA, B, C, D, E, F, G. Sini bisa kita lihat A, B, C, D, E, F, G. Dan juga untuk clue-nya ini adalah si aktivitasnya tersebut. Jadi dari A itu tadi akan kemana? Ke B. Dari B akan kemana? C. Dan juga seterusnya. Dari A tadi kemana? Ke B. A lagi kemana? Ke C. B tadi kemana? Ke D. Kayak gitu cara membacanya. Lalu di sini akan membuat dari grafiknya itu sendiri. Lalu di sini akan mencari semua jalur dari A ke H. Sesuai dengan soal tadi bahwa jalurnya itu dari A ke H. Dan juga di sini kita akan menghitung nih durasi dari tiap jalurnya. Dan karena di sini kita mau mencari durasi maksimum, maka di sini kita akan menentukan jalur kritis untuk durasi maksimumnya. Nah, untuk visualisasi ini warnanya bisa disesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Nanti cara membuatnya itu tinggal kita ketik aja menggunakan bahasa Inggris dari warna yang kita inginkan. Nah, di sini untuk output hasilnya tadi itu nanti akan ada jalur kritisnya dan juga ada total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, di sini akan kita coba running. Oke. Nah, berdasarkan soal tersebut, bahwa jalur kritis proyeknya nanti itu akan melewati dari A ke B, D ke E, F ke G, G ke H. Dengan durasi total waktu penyelesaian proyeknya itu adalah 35 minggu. Jadi ini untuk menjawab soal nomor 2. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3.
Di sini, sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan yang baru direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini tuh memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique ini tuh digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara realistis. Nah, ini untuk daftar aktivitasnya ada waktu optimis, paling mungkin, dan juga pesimis. Nah, di sini kita akan menentukan jalur kritisnya tadi menggunakan metode PERT dan juga akan menghitung perkiraan waktu penyelesaian dari proyeknya. Nah, dapat kita ketahui bahwa metode PERT ini tuh dia dari ketiga dugaan. Tiga dugaan itu tadi dari yang optimis, paling mungkin, dan juga dari pesimis. Nah, di sini kita pakai RStudio terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat untuk aktivitasnya itu bisa kita lihat dari mana? Dari soalnya, yaitu dari A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu untuk pendahulunya dari mana? Ada sama dari soalnya juga, yaitu A, B, B, C, D, E, F, G. Kita akan tulis di sini A, B, B, C, D, E, F, G. Lalu untuk yang A, M, B ini dari mana? Sama dari soalnya bisa kita lihat bahwa A itu adalah optimis, M paling mungkin, dan juga B itu pesimis. Nah, datanya sama, masih kita input, dan juga pastiin tadi dari si jalur kritisnya itu dia dari mana aja, jangan sampai salah, terlewat, atau kurang. Di sini kalau dari soal bisa kita lihat bahwa si jalurnya itu dari A ke H. Oke, seperti ini. Kita juga akan menghitung durasi dari setiap jalur, lalu akan menggunakan jalur kritis. Dan output hasilnya itu nanti akan ada jalur kritis dan juga perkiraan waktu penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan coba running untuk soal nomor 3. Dan oke, di sini bisa kita lihat bahwa untuk jalur kritis proyeknya itu dia akan dari jalur A ke B, B ke C, C ke E ke F, F ke G, dan juga G ke H. Dengan total waktu penyelesaiannya itu dalam minggu itu ada 89,33 minggu. Atau kalau misalnya kita mau hitung itu bisa sekitar 800 lebih hari gitu. Nah, di sini untuk 89,3 minggu karena di soalnya itu tidak disebutkan untuk ketentuannya ini dia dalam apa, jadi kita samakan saja dengan di soal yang nomor 2 ini, yaitu durasinya itu per minggu. Seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 3 dengan menggunakan RStudio. Selanjutnya kita akan menggunakan POMQM. Nah, oke, selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM. Nah, di sini bisa kita lihat untuk soal nomor 2 itu bisa kita lihat di sini akan menggunakan QPM. Nah, kita di sini pilih yang project management yang ini, lalu pilih yang single time estimate. Lalu di sini kita input dulu untuk judulnya karena ini nomor 2, kita bisa tulis ini. Lalu bisa kita lihat untuk aktivitasnya ada berapa. Ini dari A ke H berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Kita tulis di sini adalah 8. Lalu di sini untuk tabel strukturnya itu tetap, lalu untuk yang ini juga tetap yang A, B, C, D, E. Karena tadi kita tuh di soalnya pakai yang A, B, C, D, E seperti itu. Lalu kita klik OK aja. Dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk activity time-nya itu seperti apa sih cara nulisnya? Itu bisa kita tulis aja untuk waktunya, yaitu tadi ada 4, ada 6, ada ini ada 4, 6, 5, 5, ada 10, ada 6, ada 4, ada 3, dan juga ada 2. Untuk predecessor-nya ini itu tuh dari si yang pendahulunya. Nah, dari si pendahulunya, kalau misalnya yang ini tuh nggak ada, kalau yang ini tuh A, ini tuh berarti A juga, ini B, ini C dan D, lalu ada E, F, dan juga G. E, F, G. Oke, jadi nanti akan seperti ini. Lalu ketika udah seperti ini, langsung kita solve. Oke, jadi untuk jawabannya adalah untuk si projectnya itu tadi itu adalah di 35 minggu. Lalu untuk chartnya itu nanti akan seperti ini, yaitu dari A ke B, B ke D, D ke E, F, G, H. Kita coba validasi dari si RStudio yang nomor 2 tadi. Itu untuk jawabannya tadi yang nomor 2 itu adalah
dari A ke B ke D, D ke E, F, G, H. Berarti udah sama ya dengan yang di form QM. Berarti jawabannya itu sudah betul. Selanjutnya kita akan ke nomor 2. Ini kita coba save dulu. Kita coba save. Oke, kita save dulu. Selanjutnya kita akan ke nomor 2. Kita coba klik new, lalu pilih yang triple time estimate. Karena kan di sini kita pakainya PERT ya. Kan kalau PERT itu kan menggunakan 3 dugaan, berarti pakai triple time estimate. Oke. Lalu di sini untuk number of activitiesnya itu sama, cara mengukurnya kalau ini dari A sampai H berarti sama 8. Jangan lupa ditulis juga ini soal nomor 3. Oke. Lalu di sini pilih yang ABCDE lalu klik OK juga. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk optimis time, most likely, dan juga pesimis, kita sesuaikan aja dengan yang udah ada di soal. Nah, di sini ada 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, dan juga 4. Lalu untuk most likely time-nya di sini ada 14, ada 18, ada 12, oke. Lalu untuk pessimistic time-nya 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, 10. Nah, sama ya untuk predecessor-nya ini tuh dari yang pendahulu. Karena ini kosong, jadi kita kosongin. Lalu ini ada A, ini ada B, ini ada B, C, dan juga D. Ada E, F, dan G. Oke, setelah seperti ini kita langsung klik aja untuk solve-nya. Nah, di sini didapatkan untuk waktunya ada 89,33 minggu dan untuk di chart-nya kita lihat untuk rutenya itu dari A ke B, C, E, F, G, dan juga H. Kita lihat di sini A, B, C, E, F, G, dan juga H dengan waktu 89,33 minggu. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal-soal dari nomor 1 dengan 3 tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.